Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Ghani Jala Sakti dengan NIM 2023-23001. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan dulu pengerjaan tugas UAS mata kuliah basis data lanjutan dengan judul Sistem Informasi Penjualan menggunakan MySQL. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang IRD. Nah, sini ada 7 tabel dalam IRD ini. Yang pertama ada customer, employees, payment, categories, produk, sales, dan sales detail. Nah, di customer ini kita menyimpan data pelanggan yang membeli produk dengan ID customer, yaitu kunci utama, nama, email, telepon, alamat, dan kota, serta tanggal daftar, yaitu otomatis terisi hari ini. Untuk employees itu kita menyimpan data pegawai yang melayani transaksi. Itu ada ID employees, kunci utamanya, ada nama, email, telepon, jabatan. Tanggal bergabung yaitu otomatis terisi hari ini juga. Yang ketiga itu ada payment, metode pembayaran, menyimpan jenis pembayaran yang tersedia. Yang ada 2 yaitu ID payment, kunci utamanya itu. Kedua, jenis payment hanya boleh cash, bank transfer, card, e-wallet, dan QRIS. Yang keempat, kategori, mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, itu dengan kode ID kategori, itu kunci utamanya. Terus nama kategori, misalnya elektronik, fashion, makanan. Nah, yang kelima ada produk, kita menyimpan data produk yang kita jual dengan kode ID produk, kunci utamanya. Terus yang kedua ada ID kategori, menghubungkan ke tabel kategori, serta ada harga, stok, dan deskripsi. Terus yang keenam ada sales, transaksi penjualan, menyimpan data transaksi penjualan, itu ada ID penjualan, kunci utama. Terus ID customer, siapa yang membeli, ID employees, siapa yang layani, terus ID payment, bayar pakai apa. Yang ketujuh, sales detail, kita menyimpan detail barang yang dibeli dalam setiap transaksinya. Itu ada ID kunci utama, ID penjualan, transaksi mana, itu ada ID produk apa yang kita jual, terus QIT, jumlah, harga, diskon, dan subtotal. Oke, selanjutnya di sini saya lanjut ke database-nya. Tugas ini terdiri dari 14 bagian, mulai dari pembuatan tabel hingga laporan top 5 produk terlaris. Karena tugas asli menggunakan Oracle, jadi saya melakukan penyesuaiannya ke MySQL karena ada beberapa masalah di Oracle database saya. Jadi tidak bisa. Jadi saya alihkan ke MySQL dengan beberapa perubahan sintaks seperti varchar 2 menjadi varchar, terus number menjadi int atau desimal, sequency menjadi auto increment, sysdate menjadi currentDate. Mari kita mulai dari awal. Nah, bentar. Nah, di sini sebelumnya memulai pengerjaan saya melakukan reset database terlebih dahulu. Script reset .SQL berfungsi untuk menghapus data lama jika sudah ada atau kita drop. Excise membuat database baru bernama penjualan, terus mengaktifkan database-nya tersebut. Langkah ini penting digunakan agar kita memulai dari keadaan yang bersih, tidak ada tabel atau data lama yang mengganggu. Jadi saya jalankan scriptnya reset ini dari awal sebelum pekerjaan. Kita running dulu. Sudah. Ntar kita admin. Nah, di sini sudah ya. Selanjutnya kita ke bagian 1. Nih. Di bagian 1 ini. Nah, di bagian 1 ini kita membuat 7 tabel
sesuai dengan IRD yang diberikan. Tabel yang dibuat adalah customer, employees, payment, kategoris, produk, sales, dan sales detail. Nah, untuk MySQL-nya saya menggunakan integer sebagai tipe data, varchar sebagai tipe data string, desimal 15,2 untuk harga dan total, date dengan default, current date untuk tanggal otomatis. Perhatikan bahwa di setiap tabel ada primary key dengan auto increment yang berfungsi sebagai sekuensi di Oracle. Nah, setelah semua tabel dibuat, saya jalankan deskripsi untuk melihat struktur setiap tabelnya. Nah, sini kita running. Nah, muncul di sini ada detail penjualan, produk, QT, harga, diskon, dan subtotalnya di sini. Nah, selanjutnya di bagian 2 ini adalah menambahkan constraint atau aturan pada tabel. Constraint yang saya tambahkan yang pertama adalah front key, menghubungkan antar tabel, yaitu produk terhubung dengan kategoris, sales terhubung dengan customer, employees, payment, sales detail terhubung dengan sales dan produk. Yang kedua itu cek constraint untuk membatasi nilai, ada jenis paymentnya, hanya boleh cash, bank transfer, card, e-wallet, QRIS. Terus ada harga lebih dari 0, stok tidak boleh negatif atau kurang lebih sama dengan 0, QT-nya harus lebih dari 0, terus diskon antara 0 sampai 100%. Setelah semua constraint ditambah ini dengan kuningan ini, saya tampilkan seluruh constraint dari data dictionary menggunakan information schema. Sini langsung kita running. Nah, di sini muncul nih. Muncul ada primary-nya dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, di bagian ini ketiga sekuensi, bagian tentang sekuensi ini di Oracle atau di MySQL ini, sekuensi digunakan untuk menghasilkan angka otomatis sebagai primary key. Di MySQL kita menggunakan auto increment yang fungsinya sama. Saya menampilkan kolom mana saja menggunakan auto increment. Nih kolom. Nih dengan auto increment ini. Terus nilai auto increment saat ini untuk setiap tabel. Ini adalah pengganti dari menampilkan sekuensi di Oracle. Langsung kita jalanin. Nah, nih table name, auto increment 1111 semua muncul. Oke, selanjutnya di bagian keempat. Bagian 4 ini kita menambahkan data atau memasukkan data ke dalam tabel. Data yang dimasukkan ini minimal 10 data customer, 5 data employee, 5 data payment, 6 data kategori, 15 data produk, 10 data sales, dan 25 data sales detail. Saya menggunakan auto increment ini. Nih untuk mengisi primary keys secara otomatis. Data yang masukkan saling berhubungan, misalnya produk terhubung dengan kategori, sales terhubung dengan customer, employee, dan payment, sales detail terhubung dengan sales dan produk. Setelah semua data dimasukkan, saya jalankan select untuk menampilkan seluruh datanya. Nih, select ini. Oke, langsung saja kita running. Nah, muncul di sini. Inilah adalah data-datanya. Muncul. Setelah itu kita lanjut ke bagian 5. Nah, di bagian 5 ini ada apa sih? Yaitu query dasar. Saya membuat 5 query menampilkan seluruh pelanggan dengan select customer ini. Terus menampilkan seluruh produk dengan select from produk nih. Terus menampilkan produk dengan harga kurang lebih 500 nih, dengan select from produk where-nya kurang lebih ini. Terus menampilkan produk berdasarkan kategori. Nah, di sini dengan select from produk, join, order by.
menggunakan nama dan kategori nama produk. Nah, menampilkan yang kelima itu transaksi penjualannya nih berdasarkan tanggal menggunakan between di antara 2026 bulan 1 tanggal 15 sampai 20 Januari 2026. Langsung aja kita running. Nah, di sini muncul tanggal penjualannya, ID penjualan, ID customer, ID employee, ID paymentnya, terus tanggalnya nih yang tadi kita buat dari tanggal 15 sampai tanggal 20, teman-teman. Lanjut kita ke bagian 6. Di bagian 6 ini ada apa sih? Yaitu ada query join namanya. Nah, saya di sini membuat 3 join, yaitu ada transaksi dan pelanggan, transaksi penjualan lengkap, dan produk kategori. Nah, pada transaksi pelanggan ini, yang ini nih, di codingan ini, menghubungkan sales dengan customer, menampilkan ID, tanggal, nama pelanggan, dan total. Di ID pelanggan ini nama depan dan nama belakangnya. Sedangkan di transaksi penjualan lengkap ini, saya menggabungkan 4 tabel, yaitu sales, customer, employees, payment, menampilkan semua informasi transaksi secara lengkap. Terus yang ketiga, di sini kita menampilkan produk dan kategorinya, menggabungkan produk dengan kategoris, menampilkan produk beserta nama kategorisnya. Langsung saja kita running, kita jalankan. Nah, di sini terdapat ID produk dan nama-nama produknya. Ada handphone, wireless, laptop, jaket denim, kaos polos, masker wajah, dan lain-lain di sini nih. Terus ada harganya juga di sini muncul. Terus stoknya, nama kategorinya juga, kayak misalnya handphone wireless itu masuk ke elektronik. Terus perangkat elektronik kategorinya dan aksesoris. Terus juga di sini ada sepatu sneaker, fashion namanya. Nah, di sini juga kita menampilkan stok-stok yang kita buat. Terus kategorisnya juga pakaian dan aksesoris fashion. Lanjut ke bagian 7. Di bagian 7 ini ada apa aja sih? Di bagian 7 ini adalah fungsi agregasinya. Fungsi agregasi yaitu yang pertama adalah jumlah pelanggan menggunakan count. Ini menggunakan count ini. Terus total nilai transaksinya, total penjualan per kategorinya, itu menggunakan group by. Nih, group by ini dengan sum dan account, menampilkan total penjualan dari yang tertinggi. Terus yang keempat, di sini saya menampilkan total produk yang terjual menggunakan sum, nih select sum, QT, total produk terjual. Terus yang terakhir di sini harga rata-ratanya, select average. Nah, rata-rata itu average. Itu menggunakan average harganya. Langsung saja kita ke jalanin, kita running. Nah, di sini muncul rata-rata harganya itu sekitar apa ini 1 juta kalau nggak salah, sekian. Oke, kita lanjut di bagian 8. Di bagian 8 ini kita subquery, teman-teman. Saya membuat 2 subquery. Yang pertama ada produk di atas rata harga di sini. Sebentar. Terus yang kedua ada pelanggan dengan transaksi terbesar. Nah, di yang pertama tadi ini produk ini saya menampilkan subquery mencari rata-rata harga semua produknya. Nah, select average from produk. Dan query utamanya mencari produk dengan harga rata-ratanya. Terus yang kedua, kita subquery pertamanya itu menghitung total transaksi per pelanggannya nih, dengan cum total total transaksinya. Terus subquery kedua mencari nilai maksimum dari total transaksinya nih, having sum select max-nya. Nah, query utamanya menampilkan pelanggan dengan total transaksi terbanyak. Nih subquery-nya.
dan query-nya. Nah, menggunakan order by untuk total transaksinya. Langsung saja kita running. Nah, di sini ketemu nih pelanggannya, yaitu rata-ratanya Budi Santoso ini telah total transaksinya itu 4 jutaan, kalau nggak salah ini 4 juta 250-an. Lanjut ke bagian 9. Di bagian 9 ini view, membuat view. Saya membuat 2 view, sales summary view, ringkasan penjualnya. Terus yang kedua produk stock view, status stok produknya, berisi ID penjualan, terus tanggal, pelanggan, kota, pegawai, metode pembayaran, total dan jumlah. Terus untuk produk view, stock view-nya itu saya menampilkan ID produk, nama kategori, harga, stok yang terjual, stok tersisa, dan stok dan status stok. Nah, status stok dibagian menjadi 3. Di sini ada perlu restock jika kurang lebih 10. Nih di sini nih. Terus stok terbatas jika stok antara 11 sampai 30. Terus stok aman lebih dari 30. Setelah view dibuat, saya akan menampilkan dari data dari kedua view tersebut. Langsung saja kita running. Nah, di sini muncul ya. Di sini muncul kayak contohnya laptop ABC. Sini nama kategorinya tadi, harganya, stoknya, total stoknya, total terjualnya 1. Terus ini juga stok tersisanya. Nah, status stoknya ini ada stok terbatas, stok aman, gitu loh. Lanjut ke bagian 10. Di bagian 10 ini kita membuat indeks yang digunakan untuk mempercepat pencarian data. Saya membuat indeks pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian. Yang pertama ada customer dengan nama belakang untuk mencari pelanggan, terus produk titik nama produk sini, terus serta kategoris nama kategori itu untuk mencari kategorinya. Setelah membuat ID ini, saya tampilkan semua indeks yang ada. Kita running dulu. Nah, muncul di sini tabel name kategorisnya. Nih. Oke, lanjut ke bagian 11. Di bagian 11 ini yaitu sinonim. Membuat sinonim. Catatan MySQL tidak memiliki fitur sinonim seperti Oracle. Sebagai alternatif, saya menggunakan view. Jadi saya membuat 3 view ini sebagai pengganti sinonim. Yaitu yang pertama adalah SSP. Terus yang kedua ada PST, from PST. Terus yang ketiga yaitu ELSP. SSP apa sih? Yaitu untuk sales summary view. Nih, sales summary view. Terus kalau PTS tuh untuk produk stock view, produknya sisa berapa. Terus ELSP ini untuk sales detail. Nah, dengan ini kita bisa mengakses view dengan nama yang lebih pendek, teman-teman. Langsung saja kita running di sini. Nah, di sini muncul nih. Ini pada bagian ini nih. Ada harga, diskonnya di sini. Sini saya tidak membuat diskonnya, jadi nol semua. Nah, subtotalnya di sini kelihatan juga, teman-teman. Lanjut ke bagian 12. Di bagian 12 ini kita membuat namanya atau operasi update dan delete. Update, delete dan save update lah, gitu pokoknya. Nah, bagian 12 ini saya melakukan 4 operasi, teman-teman. Yaitu menambah stok produk ID 1 sebanyak 1, ID 1 sebanyak 20. Terus produk harga ID 1 menjadi 3 juta nih, 3 juta. Terus mengubah metode pembayaran transaksi menjadi QRIS sini. Terus
menghapus kategori yang belum ada nih, serta udah sih 4 doang. Tapi saat menjalankan delete saya mengalami error kayak misalnya gini-gini, error you are using save mode update mode. Nah ini adalah fitur keamanan, coba kita jalanin. Nah muncul di sini ID, nama, kategori, deskripsinya. Lanjut ke bagian 13. Nah di bagian 13 ini saya membuat laporan penjualan lengkap teman-teman. Nah di sini laporannya berisi, yang pertama ada ID detail, ID penjualan, tanggal penjualan, terus nama pelanggan itu menggunakan nama depan dan nama belakangnya, terus pegawai juga nama depan dan nama belakangnya, terus metode pembayarannya, nama produknya, serta quantity, harga, diskon, dan subtotalnya. Nah data ini berisi dari 6 tabel teman-teman, and from sales detailsnya. Nah itu ada sales detail kalau nggak salah, terus sales, customer, employees, payment, produk. Laporan ini diurutkan berdasarkan tanggal, pelanggan, dan produknya teman-teman. Langsung saja kita jalanin. Nah di sini muncul tanggal penjualannya nih, ini pelanggannya nih kayak Budi Santoso, Siti Rahayu, Ahmad Hidayat. Nah pegawainya ini munculnya, ini ada Andi Wijaya. Nah di sini juga menampilkan metode pembayarannya juga dengan QRIS, ada yang pakai bank transfer, card, e-wallet. Itu juga menampilkan produknya, QT-nya, harganya, diskonnya, serta subtotalnya di sini. Nah yang terakhir bagian 14 yaitu bagian top 5 produk terlaris atau tantangan akhir. Nah, laporan ini juga menampilkan ID produk, nama produk, dan kategori. Itu juga total produk yang terjual, quantity yang terjual, jumlah transaksi, berapa kali produksi dibeli, terus total pendapatannya. Saya mengelompokkan data berdasarkan produk, mengurutkan dari paling banyak terjual dan mengambil 5 data teratas dengan limit 5. Ini adalah query yang berguna untuk analis penjualan dan manajemen stoknya. Oke, langsung aja kita running. Nah, sini muncul nama produknya nih. Top 5 produknya yang paling laku lah di sini. Itu ada kaos, vitamin C, kopi premium, sepatu sneakers, ban luar. Nah di sini juga menampilkan apa aja yang kategorinya, top 5-nya itu yang pertama fashion, kesehatan, makanan, fashion, terus otomatis juga, terus juga total terjualnya berapa nih yang paling laku, terus jumlah transaksinya berapa, serta total pendapatannya. Baik, sekian penjelasan tentang pengerjaan tugas sistem informasi penjualan menggunakan MySQL serta tugas dari UAS basis data lanjutan ini. Kita telah menyelesaikan semua 14 bagian tugas, mulai dari pembuatan tabel, terus constraint, insert data, laporan, query dasar, join, agresi, subquery, view, index, sinonim, update, delete, laporannya juga tadi penjualan, hingga yang terakhir itu ada top 5 produk terlaris. Semua script SQL ini digunakan sudah saya simpan dalam file-file terpisah sesuai bagiannya serta screenshot dari hasil eksekusinya. Nah, perbedaan utama yang saya pakai dari Oracle MySQL ini karena emang benar-benar SQL saya yang developer itu nggak bisa. Jadi saya menggunakan MySQL, Pak. Itu kayak contohnya yang ada 5, kayak varchar 2 itu diganti dengan varchar, terus number saya ganti dengan integer atau decimal, sequency itu di auto increment,
terus says that menjadi current that, terus sinonim saya itu sebagai di ini jadi view sebagai alternatif. Segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.